Tapi Mbak Tiwi masih menolaknya. Mbak Tiwi mau jadi simpenan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan yang kedua. Halo, assalamualaikum kawanku semua. Sehat selalu, bahagia selalu tentunya, amin. Nah, ini kali ini kita bagian part kedua, masih bersama Mbak Tiwi yang selama ini Mbak Tiwi jadi biduan dengan bayaran yang tadi sudah dipaparkan di sini. Nah, sekarang Mbak Tiwi kan mungkin selama ini banyak yang menggoda untuk menjadi istri ataupun simpenan. Saya kurang tahu, ya kita tanyakan lagi langsung dengan Mbak Tiwi lagi. Mbak Tiwi, ya. Masih sehat ya? Sehat dong. Masih kuat? Insya Allah. Mbak Tiwi kan dengar teman-teman saya selain jadi biduan, banyak yang menggodanya. Ya, betul. Padahal nggak pasang susuk ya. Betul. Tapi banyak yang menggodanya untuk menjadi istri ataupun istri simpanan. Ya, nah, ya. Sebetulnya bagaimana sih ceritanya? Iya, ceritanya gini. Waktu saya lagi manggung, Ya. Masih di Jakarta sih ya. Di Jakarta. Waktu lagi manggung, saya kenalan dengan seseorang. Seorang itu udah beristri. Sudah beristri. Sudah beristri. Tapi masih kurang. Dia sudah beristri. Saya pertamanya kenalan, makan. Itu di luar dari manggung ya. Ya, itu kenalannya memang dari panggung tersebut. Dari panggung. Saya tapi diundang di acara, ya? Diundang di acara kantornya. Waktu itu kan, diundang di acara kantornya bersama teman-teman saya. Saya kenalan. Setelah selesai manggung, dia ngajak kenalan saya, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita tukeran nomor WhatsApp. Ya. Tukeran nomor, dan di situ kita ngobrol. Ngobrol-ngobrol, mungkin dia nyaman dengan saya ya. Nyaman dengan saya, terus dia berajak komitmen dengan saya. Ya, berkomitmen dengan saya. Dan pas saya tanya pertama itu, dia nggak ngaku mas kalau dia beristri. Bohong lah, biasa laki-laki ya. Laki-laki hidung belang. Tapi tidak semua laki-laki. Iya, betul. Ya, Bang Herman ya. Ya, pertamanya dia ngakunya nggak beristri. Kebetulan dia kan di Jakarta. Terus ngobrol-ngobrol, mau nggak kamu jadi pacar saya? Dia bilang gitu kan. Terus saya tanya dong di situ. Betul. Masih single kah atau duda atau bagaimana? Dia bilang duda. Bilangnya duda. Setelah kenal beberapa bulan, saya deket tuh, sering jalan, sering ketemu gitu kan. Terus dia jujur mas, kalau dia sudah beristri gitu. Dan di situ saya nggak mau jadi istri kedua. Mau bagaimanapun saya nggak akan pernah mau ya mas, dan nggak mau juga gitu kan. Dan akhirnya kita berkomitmen untuk menjalin hubungan, tapi saya nggak mau jadi istri mas, lebih baik jadi simpanan aja. Oh, pilih jadi simpanan. Iya, lebih baik jadi ada komitmen, tapi saya nggak mau jadi istri mas gitu kan, karena nggak enak mas, mau bagaimanapun jadian kedua, mana ada yang mau mas perempuan jadi kedua. Iya, nggak ada yang mau pastinya. Gitu kan, iya. Akhirnya saya ya udah, saya ngejalanin sama dia. Ngejalanin sama dia lumayan cukup lama mas. Lumayan cukup lama, waktu itu sekitar 2 tahun mas. Oh, lama juga. Mungkin kalau nggak ke-gap sama istrinya, masih berlanjut. Masih berlanjut. Oh, ya, berarti ketahuan ya, ya. Jadi dia awal mulanya sama saya tuh dia nyaman, sering curhat mas, begini, istri saya begini. Nah itu kan udah jadi pilihan mas kalau dia jadi istrinya. Dan dia juga kerja di kantor juga. Di daerah Jakarta sana gitu kan. Cuman karena si istrinya ini mungkin sama-sama sibuk kerja kali ya mas, jadi nggak ada komunikasi secara intern gitu kan. Betul. Harusnya kan seorang suami istri itu kan kalau ada apa-apa, ada kekurangan harusnya diobrolin. Betul. Bukan malah dia pindah ke lain hati, betul nggak mas? Saya sudah ya? Betul. Iya. Saya udah sering kembali bicarain kan, apa nggak coba untuk dibicarain lagi, gitu kan. Saya bilang, apa sih kekurangan istri mas? Saya bilang gitu, harusnya kan kalian berdua dibicara. Sudah, kata dia gitu kan. Tapi saya kembali lagi, saya nyaman dengan kamu Tiwi, kata dia gitu kan. Akhirnya ya udah, saya ngejalanin sama dia. Ya memang sih dari segi keuangan saya dijamin ya mas sama dia ya. Betul. Gitu kan. Karena dia sering dapat dinas luar mas. Sering dapat dinas luar, saya sering di situ. Jadi dinas luarnya itu buat saya mas, uang EDL-nya. Oh, sampingan lah ya. Iya, DL-nya itu buat saya.
gitu. Jadi nggak ketahuan sama istrinya ya? Nggak ketahuan, nggak ketahuan. Saya juga kan kalau saya dikasih uang, saya nggak mau lewat transfer, Mas. Ya, itu saya nggak mau dilacak. Ya betul. Saya nggak mau lewat transfer, jadi ya udah langsung cash aja gitu, dikasih ke saya gitu. Tapi Mbak Tiwi cerdas ya, nggak mau ditransfer. Oh iya Mas, dia pinter, saya harus lebih pinter dong Mas. Harus begitu dong. Buaya dimakan kadal. Iya betul, kadal ketemu buaya buntung, buaya rawa akhirnya. Betul Mas, begitu. Saya ngejalanin 2 tahun, akhirnya waktu itu singkat cerita ya Mas ya. Iya. Waktu itu saya WA karena saya ada janji dengannya kan. Ada janji dengannya, saya mau ketemuan Mas waktu itu. Saya mau bertemu, saya chat dia Mas, gitu kan. Saya chat dia, ternyata yang baca istri tersebut Mas, istrinya. Oh iya. Dan istrinya itu chat saya dong. Iya. Terus profil saya hapus Mas, karena kan saya cari aman dong ya di situ. Ya. Saya cari aman. Setelah profil saya hapus, si istrinya marah. Kenapa Mbak profilnya dihapus? Takut ya sebagai perusak rumah tangga orang. Wow. Nah di situ kan nggak real kesalahan saya dong, ya kan? Harusnya kan dia kembali lagi dibicarain dengan suaminya. Apa sih kurangnya kamu sebagai istri? Betul nggak Mas? Kalaupun seandainya saya ditemuin dengan dia, ya saya berani lah Mas. Saya gentle kok, saya nggak akan mundur, gitu kan? Seperti itu. Jadi langsung ketahuan istri yang balas. Langsung cetus jawabannya begitu atau cetus lah istrinya itu. Nah selang dari situ kita jeda dulu tuh Mas, nggak komunikasi. Oke. Tapi di situ suaminya nggak kapok. Suaminya nggak kapok. Setelah jeda 1 minggu nggak salah ya, 1 minggu atau 2 minggu dia chat saya lagi Mas. Chat lagi. Nah, bahkan dia rela ingin bercerai dengan istrinya. Waduh. Ya saya nggak mau dong di situ. Saya nggak mau merusak rumah tangga orang. Karena memang saya nggak mau Mas, dari awal kan memang kita berkomitmen tidak mau merusak rumah tangga orang. Saya juga istri, saya juga perempuan. Si ini juga perempuan. Saya mengerti perasaan perempuan sesama perempuan. Sudah nggak berikan nyaman lagi. Iya, sebenarnya mereka berdua ini sudah tidak nyaman. Cuman dari si suaminya itu munafik gitu loh. Kalau memang sudah nyaman selesai cerai. Daripada batin dua-duanya, betul nggak? Tapi Mbak Tiwi itu udah merasa jatuh cinta, udah merasa betul-betul nyaman sama laki-laki itu. Enggak. Enggak nyaman. Enggak, memang saya tidak didasari dengan cinta. Hanya Saya uang. Maaf ya, saya belak-belakan aja barbar. Betul ya. Karena memang saya didasari dengan uang. Dicukupin ya. Iya, saya dicukupin dengan dia karena dia royal dengan saya, kenapa tidak? Sejauh ini belum punya rasa nyaman. Nggak ada. Nggak ada perasaan apapun. Berarti begitu ketahuan sama istrinya, jadi oke lah, ya udah gitu. Ya udah selesai, saya balikin lagi, baliklah kamu ke istrinya sana. Saya ngomong tuh Mas, tapi dia tetap tidak mau. Pengennya dengan saya nggak mau. Kembali lah sambil mau kayak apapun, mau enak nggak enak, tenang saja. Memang dia sudah jadi istrinya ya kan. Kalau nggak mau cerai, selesai. Berapa lama tadi? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Itu kan royal. Apa aja yang sudah pernah dikasih sama cowok itu? Sama uang, kendaraan. Kendaraan. Kendaraan berarti sebelum mainnya kan sudah punya dari hasil itu nyanyi biduan. Nah itu kasih kendaraan lagi? Iya, diberikan cash dengan dia. Masuk. Mobil kah? Motor? Motor. Oh. Betul. Dikasih kendaraan. Motor, perhiasan saya dapat dari dia Mas. Gitu. Langsung atas nama? Baru atas nama saya pribadi. Tiga langsung. Nah pertama untuk mengajak tadi kan untuk jadi istri. Tiwi nggak mau ya, nah, jadi pilih simpanan aja. Apakah Tiwi dari awal itu nggak takut ketahuan? Apa sudah ada bayangan? Bayangan nanti aku ketahuan bagaimana dilabrak sama istrinya, aku jadi pelakor atau bagaimana? Udah ada itu? Sudah planning Mas. Oh udah ya. Kalau saya seandainya dia ngelabrak saya, ya sudah. Saya temuin, saya akan temuin dengan secara gentle ya Mas. Kita duduk sebagai perempuan ketemu perempuan. Apa sih kurangnya di kamu sehingga seandainya bertemu saya pun akan temuin gitu. Saya nggak mungkin kabur Mas. Jadi saya orangnya tanggung jawab kok. Tanggung jawab ya. Jadi nggak apa main kucing-kucingan ya. Iya. Terkadang kan ada seseorang itu yang menjalin dengan maaf ya, dengan suami orang itu pakai perasaan. Betul nggak Mas? Betul. Ya, banyak sekali. Harusnya dia mindsetnya ke logika ya. Jangan main perasaan, karena kalau sudah main perasaan kita payah sendiri, ngobatinnya sendiri susah gitu. Susah kalau maka dari situ perempuan harus pintar. Jangan, maaf nih untuk perempuan ya, jangan bodoh ya. Betul ya. Kalau motivasi menyukai dengan suami orang, jangan pakai perasaan sayang, lebih logika, duitin sayang sampai habis. Nah itu betul-betul kejam. Itu nggak kejam sih sebetulnya. Kasih pelajaran untuk suami yang bilang gitu. Harusnya kan dari situ
apa sih mengambil pelajaran tersebut ya Mas ya. Ini buat suami-suami ya. Jangan main hati. Ya, jangan main hati dengan siapapun lah ya. Pastinya kan kalau seseorang itu kan kalau udah main hati repot ya Mas. Kalau saya nggak mau main hati. Betul. Jadi ya tiba-tiba yang penting cuan-cuan gitu ya. Ketahuan seperti ini, bubar ya bubar. Ya, jadi nggak ada pikiran gitu ya. Sudah selesai. Saya yang di situ saya ngutusin Mas, tapi dia tetap bersikap nggak mau gitu kan. Dan saya juga nggak mau Mas berusaha. Lah dia aja nggak mau cerai, apa yang saya harapin? Betul. Ya dia kamu aja misalnya ngidupin saya dari DL dia gitu kan. Apa yang saya harapin? Memang kalau PNS itu sampai mati juga kecil. Iya, betul. Tapi saya nggak mau di situ, saya nggak mau bodoh Mas. Siapa sih yang mau jadi istri gua? Nggak ada Mas. Nggak ada. Manusia itu nggak bakal bisa adil terkecuali yang di atas ya Mas. Betul. Nah itu kan berarti Mbak Tiwi sudah tahu dari awal ini punya keluarga. Nah ini punya anak enggak? Punya anak Mas, 2, perempuan 1, laki-laki 1. Oh punya anak ya. Bagaimana untuk berjumpa sama Mbak Tiwi sedangkan beliau kan sudah punya anak, sudah punya istri dan dia sibuk. Nah bagi waktunya bagaimana? Bagi waktunya? Iya. Bisa dia lagi ke kantor. Nanti setelah pulang kantor baru temuin saya. Oh begitu. Terus kalau ada cuti dia temuin saya. Waktu itu dia pernah Mas sering meluangkan waktunya dengan saya. Sama istrinya benar-benar keluar kota. Iya betul. Dinas keluar kota dengan ya itu menemuin saya. Ya jadi istri simpanan. Ya. Jadi istri simpanan. Jadi Mbak Tiwi juga nggak mau diajak di Karsmi ya. Nggak mau saya. Lebih baik kalau bisa nikah siri. Kalau memang menjauhi dengan hal-hal yang apa sih Mas? Zina ya. Lebih baik menikah siri, tapi kalau saya nggak mau dulu Mas. Karena saya lebih fokus ke karir dulu ya Mas. Karir, ya. Satu bahagian anak lah. Karena memang kita udah nggak ada orang tua. Siapa lagi Mas kalau bukan anak ya? Iya betul. Cari uang untuk anak Iya. Itu aja. Sampainya sama Mbak Tiwi itu berapa lama pertemuan? Artinya dalam 1 bulan tuh berapa kali? Berapa kali bertemu? Sering Mas saya. 1 bulan sekali? 1 bulan bisa 3 kali bertemu. Nah kalau ketemu itu di mana itu? Paling ke kafe Mas. Kafe. Ke kafe kita ngobrol. Gitu. Hanya seperti itu kah? Atau diajak ke satu tempat ya? Hotel contohnya? Waktu itu saya pernah ditawarin untuk mengambil perumahan lagi Mas. Oh. Terus? Waktu itu saya mau disimpan ditaruh di apartemen. Mau ditaruh di apartemen. Sebelum ditaruh di apartemen, saya mikir lagi dong panjang Mas. Takutnya digerebek sama istrinya. Saya tinggal di apartemen tersebut beberapa bulan ya. Cuma saya mikir lagi kayaknya saya harus pindah. Kan waktu itu pernah ke gap sekali Mas. Saya 2 kali ke gap Mas. 2 kali ke gap sama istrinya, cuma lewat handphone sih. Baru lewat handphone. Nah dari ke gap pertama itu saya memang sudah tinggal di apartemen. Dan yang karena sudah ke gap saya pindah dong Mas. Saya pindah lagi, balik lagi ke rumah saya gitu kan. Tapi si orang ini tersebut mau menyewakan rumah buat saya. Dan dia ingin membalikan untuk saya gitu kan waktu itu kan. Dan saya takut resiko juga Mas waktu itu kan. Akhirnya nggak jadi. Oh nggak jadi. Kenapa nggak minta mentahnya aja? Oh pengennya Mas, sering Mas kalau mentahnya. sering ya? Mentahnya sering ya. Berarti selama 2 tahun itu terus gitu. Oh iya Mas, terus dong. Saya suruh kerja DL Mas, biar saya dapat uang banyak. 1 bulan berapa kali tadi? 3 kali kadang ketemu. 3 kali. Itu cuma di kafe. Waktu itu dia kan ada bilangnya kan dinas luar. Dan dia cuti waktu itu ke Surabaya sama kita liburan ke sana gitu. Dan kita tinggal bareng. Kita tinggal bareng di satu hotel gitu. Untuk sekarang masih berjalan atau tidak sama laki-laki itu? Sudah selesai Mas, saya sudah sama dia. Ya? Iya. Nah, terakhir apa yang didapat dari laki-laki? Waktu itu pas terakhir selesai saya dikasih uang. Berapa banyak tuh? Berapa ya Mas ya? Harus saya sebutkan. Serah. Ya lumayan lah Mas. Ya. Langsung dibelikan apa itu? Beli kalung Mas. Langsung kalung ya, untuk perhiasan. Perhiasan. Saya belikan perhiasan. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Terkenang terus dong? Karena memang saya nggak ada perasaan ya Mas, jadi nggak ada. Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Udah langsung putus. Setiap saya menjalani dengan dekat dengan laki-laki, saya itu jarang dengan perasaan Mas. Nah sekarang setelah putus dari laki-laki tersebut, sudah dapat penggantinya atau belum? Waktu itu pernah dekat. Sekarang masih berjalan?
Waktu itu memang kalau yang pertama udah selesai, kalau yang kedua juga udah selesai, Mas. Udah selesai. Kalau untuk saat ini sendiri. Sekarang harapan keduanya apa? Cari pendampingnya tuh bagaimana? Kepengennya ya cari pendamping yang benar-benar, Mas, gitu. Nah, ini menggeluti karir Mbak Tiwi sekarang masih berjalan. Masih. Sampai kapan Mbak Tiwi punya rencana saya karir ini akan saya kembangkan terus, atau apakah saya sekian lama berhenti setelah mendapat pendamping yang betul-betul serius bagi saya mau akan berhenti di profesi saya gitu. Ada rencana ke situ? Ada nggak? Kepengennya satu usaha ya, Mas. Oh. Satu pengen usaha. Karena kita kan nggak selamanya digelutin dengan karir menyanyi ya. Nggak selamanya mulus selalu berjalan dengan menyanyi. Dan kita kepengen satu usaha. Ditarget nggak berapa lama lagi aku akan jadi penyanyi, dan aku harus berapa lama lagi aku punya pendamping hidup? Oh, enggak sih. Dalam hati nggak? Saya nggak menarget, Mas. Kalau seandainya toh suatu saat saya dapat pendamping hidup, kalau seandainya pasangan saya menyuruh saya berhenti, ya saya insya Allah. Oh, berarti nanti kalau dapat pasangan, dapat suami lah ya, siap berhenti? Insya Allah siap, Mas. Imamnya aja sih. Kalau imamnya lempeng ya saya lempeng, Mas. Kalau imamnya belok ya saya ikut belok. Saya mau, betul ya. Ya bener, makmum kan ikut imam. Iya. Mas. Ya betul nggak, Mas? Ya kan. Kalau imamnya lempeng ya saya lempeng. Kalau agak belok ya mohon maaf saya ikut belok aja. Iya lah. Ruku sujud. Ya betul. Ya tergantung imam ya kan. Makmum tinggal mengikuti aja. Tapi ketika ada orang jadi suami siap untuk berhenti dan siap menjadi istri, ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang tapi baik ya. kepengennya usaha juga, Mas, nggak diem-diem, karena kita kan basicnya kerja ya, Mas. Betul. Jadi jenuh kalau seandainya kita tuh nggak ada usaha apa gitu. Kan selama ini Mbak Tiwi menghasilkan uang banyak dari kedua, terus dapat itu tadi ya, uang dari yang lain juga. Suami dapat istri dari suami itu kan tentunya kan ditabung. Kenapa? Nah, ditabung. Pasti kan punya modal. Sedangkan Mbak Tiwi cita-cita pengen jadi pengusaha. Usaha lah ya. Iya, betul, usaha. Semoga Mbak Tiwi jadi usaha, apa cita-cita Mbak Tiwi jadi kesampaian, dan semoga juga mendapat pendamping hidup, mendapat suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang sukses. Amin. Oke lah, teman-teman, kita cukup sekian dulu obrolan kita sama Mbak Tiwi. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.